Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, sahabat sekalian. Jadi di kesempatan ini saya akan berdiskusi dengan salah satu winners kita dari program Indonesian EdNap, di mana beliau ini adalah salah satu pembicara nasional dan internasional juga. Dan beliau sekarang berada di satu lokasi daerah yang berada di Sulawesi, tepatnya di Gorontalo. Dan saya kenalkan beliau sebagai owner dari eh, GoCare Indonesia, yaitu Bapak Ahmad Jamaluddin. Apa kabar, Bro? Hai, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah. Jadi memang apa namanya sesuatu yang cukup perlu disyukuri adalah kesehatan ya, karena hari ini adalah bulan yang suci penuh rahmah, jadi sehingga kita bisa jalanin aktivitas dengan baik pastinya ya. Gitu. So, Betul sekali. sekarang ini tepatnya tuh lagi di mana sih? Karena aku tahu bahwa GoCare itu punya banyak cabang katanya. Asik. Oke, jadi kalau sekarang ini saya lagi di kantornya di klinik GoCare, GoCare Oke. Indonesia, tapi yang di cabang Makassar. Alhamdulillah Oh, GoCare itu cabangnya ada dua, ada yang di Gorontalo dan ada yang di Makassar. Nah, kalau yang baru ini yang di Makassar, tapi yang di Gorontalo juga tetap tetap jalan. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sahabat sekalian, jadi salah satu pembicara dari Winners ini yaitu Mas Ahmad Jamaluddin. Dia salah satu practitioners yang berada di Gorontalo dan mungkin pasien yang udah diselamatin banyak banget. Hari ini banyak pasien nggak? Hari ini kalau yang di Gorontalo, karena saya mantaunya via CCTV ya, Hmm. jadi saya belum ngecek hari ini. Tapi kalau untuk yang di Makassar tadi pagi kita ada home care, terus ini ada beberapa yang pesan-pesan balutan via Hmm. online dan via offline ya. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Masya Allah. Oke, berarti kalau gitu aku bertanya yang pertama kali nih untuk GoCare. Jadi pastinya Pak Mas Ahmad Jamaluddin ini kan megangnya ada tadi online shop kayak gitu. Ada juga yang selanjutnya untuk klinisi, kemudian sebagai CEO di sana. Pastinya aktivitasnya cukup padat pastinya ya. Dan ini tuh gimana sih cara mengatur aktivitas ini di mana kita pada bulan Ramadan ini kan prioritasnya katanya harus ibadah bekerja dengan baik kayak gitu itu gimana sih cara ngaturnya. Kalau saya itu aktivitasnya itu saya planning itu yuk biasanya tuh satu hari sebelumnya. Jadi eh, saya tuh ngaturnya pakai Google Calendar sih sebenarnya. Ah, Lihatin ya. Jadi kalau saya tuh agenda nggak kelihatan ya, nggak nampak. Nah kayak gini nih. Jadi di oke oke. setiap harinya tuh udah ada agenda-agenda apa aja yang ada di dalam situ yang harus dilakuin sampai bulan-bulan depannya kalau udah ada undangan kayak ini nanti tanggal 3 April bersamaan ada dua undangan narasumber, ada undangan dari Medcovazin siangnya dan paginya ada undangan dari DPD PPNI Kabupaten Goa untuk jadi narasumber di radio untuk perawatan luka diabetes. Jadi udah tercatat agendanya di sini. Saya besok ada Wah, pasien apa dan ini semua kita atur di sini. oke oke Kayak gitu oke. sih. Masya Allah, jadi memang sudah terschedule ya dengan baik Ya, untuk besok kalau gitu. nggak urgent harus by appointment. Asik. Sombong amat ya. Jadi teman-teman Ya, biasanya seperti sekalian, itu. nih lihat ya. Jadi tadi kalender yang udah diberikan. Ini besok kalau seandainya mau konsul, kalau iya kalau konsul tuh gimana tuh? Kalau konsul tuh gimana enaknya? Konsul apa nih, pasien? Ya kan pasien kan teman-teman dari sana kan pasti banyak juga tuh yang butuh untuk Hmm, berkonsul. kalau konsul biasanya kan mereka, kalau teman-teman alumni yang CWCCA, kan kita ada grup ya. Mm-mm. Mereka biasa konsulnya via grup. Biasa kalau kita lagi waktu senggang ya kita jawab. Tapi kita upayakan, apalagi terutama yang alumni-alumni yang Makassar dan Gorontalo itu kalau ada konsulnya di grup itu pasti insya Allah kita usahakan kita jawab ya kita ini. Karena kan itu alumni kita, kita bertanggung jawab untuk memberikan informasi ya. Bukan ngajarin lagi sih karena mereka sebenarnya udah tahu, cuman kadang Ya. mereka kurang yakin.
Ya, karena memang mereka juga butuh discuss kan. Every day, everything. Terus kadang-kadang Ya, betul. butuh insight dari kita lah. Maksudnya berkaitan dengan pengalaman sebelumnya macam apa sih yang udah dilakuin. Dan kegiatan itu biasanya paling sering dilakuin itu selain dia dari WhatsApp, ada nggak misalnya mereka minta video video call, edukasi bareng pasien itu ada nggak sih Mas? Banyak. Oh, Ada yang mereka minta video call langsung, kayak gitu. Ini cara penggunaannya gimana, seperti itu. Banyak juga yang kayak gitu. Biasa kadang ya sambil video callan seperti itu. Terus ada juga yang minta video-video tambahan atau materi tambahan. Biasa saya juga aktif bikin YouTube. YouTube-nya namanya Jamalnet. yap, 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 yap. Kita, Ya, nanti di subscribe karena subscribe itu gratis. betul, betul, betul. Nah, di situ ada kadang saya kirimin itunya video-video yang sudah saya buat, saya share ke mereka di situ. Ya, jadi mereka juga enak yang ngelihatnya, terus kemudian ada workshopnya mungkin isi dalamnya ya, jadi mudah banget untuk Betul. aksesnya, betul ya. Nah, ini yang dilakuin sama sama Mas Ahmad Jamaluddin untuk berkaitan dengan eh, ini kan pasti butuh nih apa ya kesehatan yang cukup baik nih. Artinya kita dengan musim pancaroba kayak gini pasti takutnya bisa apa bisa sakit atau apa kayak gitu. Gimana sih cara untuk bisa mengoptimalkan stamina setiap harinya tuh? Oke, untuk menjaga kesehatan, yang pertama mungkin jangan lupa berdoa sama Allah Subhanahu wa taala ya, Ya agar pasti. diberikan kesehatan karena kan kita yang menentukan semuanya yang di atas. Hmm. Tapi untuk yang ikhtiarnya itu ya paling tidur yang cukup, terus makan makanan yang bergizi, terus sama olahraga sih. Saya sekarang itu meskipun bulan puasa tuh jam 4 sore kadang saya main bulu tangkis sampai menjelang puasa. Buka puasa ya, menjelang buka puasa ya. Menjelang buka puasa. Jadi karena di kantor itu ada jadwal badminton, jadi jam 4 sore itu kayak hari ini nih jam 4 sore nanti itu kita ada jadwal badminton sampai menjelang buka puasa kayak gitu. Jadi nggak boleh minum air selama badminton dan lagi puasa katanya semakin lapar itu semakin banyak kalori yang bisa terbakar seperti lemak apa dan itu kan menghindari dari penyakit dan menambah aktivitas. Tapi puasa tuh perasaannya tuh jadi lebih ringan sebenarnya sih kalau yang saya rasakan ya, lebih Ah, sehat. oke, oke. Itu salah satu aktivitas olahraga yang memang dilakuin ya untuk Ya, betul. Mas Ahmad Kadang sendiri. kan kalau dulu-dulu kan kadang loyo-loyo aja ya kalau udah menjelang puasa. Nah sekarang karena udah sering olahraga jadi ya Jadi fit terus ya, Mas. Insya Allah. alhamdulillah. Luar biasa, biasa. Jadi untuk itu sendiri daripada kan tadi mungkin aktivitas tadi ada yang dilakukan. Kalau untuk pola makan sendiri gimana sih? Untuk pola makan itu sebenarnya kalau saya pribadi itu kan saya memantau berat badan ya. Jadi saya rutin memantau berat badan minimal sebulan sekali karena saya tahu batasan maksimal berat badan saya itu berapa. Kalau saya karena tinggi saya hanya sekitar 163 cm, 162 cm itu. Jadi berat badan saya itu nggak boleh lebih dari 62 sampai 63 kilogram. Jadi Hmm. saya pantau itu. Jadi batas maksimalnya itu. Jadi saya target saya itu di bawah itu. Nah, jadi untuk mengatur makanan sebenarnya kalau kita nggak ada ngontrol-ngontrol kayak gitu kan makan tuh enak ya apalagi lapar-laparnya kan. Terus maksudnya makanannya tersedia. Nah, kebanyakan dari kita itu masyarakat itu karena sudah kalap, maksudnya sudah mapan, sudah bekerja, sudah bisa menghasilkan, terus punya rumah sendiri, terus makan tuh nggak ada yang halang-halangin gitu, atau bisa makan di luar. Nah jadi biasanya karena itu habis nikah tuh terus sudah punya kerjaan, cepat banget gemuknya. Nah kalau Hmm. saya alhamdulillah dari dulu tuh kayak gini-gini aja sih, karena sama kayak Pakana juga kan, karena kita menjaga kita menjaga apa yang masuk ke dalam mulut gitu ya. Jadi Iya. ya makanannya itu kita kontrol meskipun tuh enak ya kadang kita kalau udah kenyang ya udah kita berhenti aja nggak sampai berlebihan. Jadi untuk nutrisinya ya yang dijaga tetap ada asupan karbohidrat, protein ya, vitamin dari buah-buahan dan lain-lain seperti itu sih. Ya. Karena gini maksud aku, mungkin pola kita juga bisa kita sharing ke pasien kita juga ya, karena atau teman-teman yang lain bagaimana sih cara membuat badan tuh tetap ideal. Ya, tadi salah satunya mungkin kita jaga. Nah, tadi untuk asupan kan memang semua dapat. Yang paling bisa mengontrol sih sebenarnya kalau dirimu apa tuh? Yang paling bisa dikontrol. Karena maksud aku kadang-kadang kalau
misalnya kita juga lagi dalam kegiatan aktivitas di luar yang mungkin tidak bisa menyediakan sesuai dengan kebutuhan kita, kan kadang-kadang apapun kita makan. Contoh misalnya ya, lagi entah ngajar di luar, apa kayak gitu, itu kan kadang-kadang uncontrolling gitu. Kalau di luar itu kan sebenarnya ada namanya cheat day. Cheat day. Cheat day itu kita bisa bebas makan apa aja, tapi setelah itu kita ngatur lagi gitu ya. Nah, jadi kalau lagi di luar ya nggak apa-apa cheat day, anggap aja itu cheat day. Jadi kita bebas makan apa aja. Selebihnya ya kita bisa habis itu kita bisa ngatur lagi kan berat badan nggak langsung naik gimana juga ya. Ya, ya. Cuman ya kembali itu lagi sih porsi, porsi sih yang paling penting karena kadang kita itu kalahnya di porsi. Kalau misalnya lauknya lagi banyak ya dikurangin aja karbonya nasinya seperti itu. Hmm, ya, ya, betul, 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 betul. Jadi memang salah satu yang dikontrol sama dirimu itu adalah karbonya ya. Tapi kalau yang lain aman aja ya, hajar ya, gitu. Ya Oke. sama pantau itu juga sih kadar kolesterol. Hmm, kolesterol. Ingat-ingat kolesterol, Ya karena kolesterol. Ini kan kalau kadar kita kolesterol, lihat asam ya. urat karena kesalahan bukan kesalahan sih. Yang luput dari masyarakat kita itu karena masih mudanya itu jarang dipantau. Nanti dampaknya pada saat tua yang di mana tubuhnya itu udah kolaps gitu, udah di tahap yang dia susah untuk memperbaiki dirinya karena sudah terlanjur dalam kondisi yang buruk dalam jangka waktu yang lama. Hmm, oke. Aku nih sangat pengen nanya nih. Kan kalau kondisi sekarang tuh udah jadi salah satunya CEO dari GoCare. Terus pastinya tadi kan bisa bisa mengembangkan pengembangan sekarang ini tuh, dan ini tuh butuh pasti ada tips and trick prosesnya. Itu apa yang paling dirimu apa namanya pegang untuk mengembangin si value sebuah apa ya teknik untuk ngembangin yang namanya go care ini. Oke, jadi kalau untuk pengembangan sebenarnya itu selalu ada ya di dalam maksudnya di dalam alam bawah sadar kita gitu. Karena kan kalau ilmu ilmu entrepreneur itu kan kita tidak boleh tenang di dalam zona yang nyaman gitu. Kalau kita tenang di dalam zona yang nyaman itu kan berarti ada sesuatu yang nggak baik-baik saja. Seperti itu. Sama kayak misalnya tuh kayak kita harus selalu menerima perubahan. Cuma contohnya misalnya dulu kan kayak ada perusahaan kayak Nokia gitu kan. Mereka kan perusahaan terbesar di dunia terus karena mereka nyaman-nyaman saja dengan kondisinya, terus ada produk baru ditawarin Android mereka nggak mau, terus yang lain pada nerima Android yang maju terus Nokia-nya lambat dan akhirnya pasarnya udah jatuh. Jadi pengembangannya itu kita harus terima selalu selalu berpikir dengan perubahan dan selalu terima dengan adanya perubahan. Selalu berpikir dengan pengembangan sih nggak boleh stagnan kayak gitu aja. Makanya ya itu salah satu upaya yang menurut saya perlu diterapkan berpikir untuk pengembangan. Hmm, ya, karena apalagi di dalam bulan puasa ini kan orang pastinya banyak banget butuh. Mungkin nggak ini kan mau deket Lebaran ada diskon-diskon atau apa gitu yang mau dikembangin sama bukan care misalnya gitu. Sorry, GoCare maksudku. Ya, kita juga kadang ada ya. Kalau di kita itu ada namanya pasien-pasien syariah. Pasien-pasien syariah itu pasien-pasien yang kurang mampu, Oke. terus mereka mau dirawat. Nah, makanya kita kasih mereka harga yang berbeda dengan pasien-pasien yang pada umumnya ya, seperti itu. Nah, itu mungkin juga salah satu bentuk pengabdian kita kepada masyarakat ya, karena tidak menutup kemungkinan kan kita itu melayani umat seperti itu. Jadi ya tidak harus selamanya berorientasi dengan value-nya uang, tapi bisa saja hasilnya itu bisa dapat pahala, terus bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, Kayak gitu oke. sih. Nah, itu spend pasti kan butuh spend budget juga dong pastinya kalau kita mau nge-share dalam bentuk amal modelnya. Apalagi kan perawatan itu pasti butuh dressing, butuh banyak yang disiapin gitu. Apa yang dilakuin sama apa namanya GoCare untuk mensiasatin itu? Kalau biasanya ya di kita itu untuk pasien syariah itu biasa satu dari segi harga itu kita bisa diskon. Terus yang kedua untuk dari segi balutan itu kita biasa ada subsidi, subsidi silang. Jadi ada banyak tuh pasien-pasien kita yang udah sembuh, terus mereka tuh udah nggak mau pakai lagi balutannya, didonasiin ke Oh. Gocare gitu kan. Nah itu kan banyak tuh.
Nah, terutama balutan-balutan yang kayak sabun itu kan, salep itu kan nggak keluar dari tempatnya kan, itu kan bisa dipakai lagi seperti itu. Siap, siap, Nah, siap. itu kan bisa dipakai untuk pasien-pasien kita yang kurang-kurang mampu seperti itu. Oke, Kadang kita oke. kayak gitu sih. Jadi jadinya banyak nanti. Berarti ini Eh, jenisnya kayak sumbangan gitulah ya ceritanya. Dari betul. Jadi eh, bisa dipakai sama pasien. berapa berapa banyak pasien syariah misalnya kita eh, tolong selama setahun? Kalau saya belum pernah ngitung sih, maksudnya seberapa banyak ya jasa pasien syariah karena, tapi kadang misalnya nih eh, anak-anak laporin, nurse ini ada pasien yang butuh dirawat tapi kayaknya keluarganya kurang mampu, bisa Hmm, nggak dijadiin pasien syariah? Nah hmm. kalau saya bilang oke berarti boleh dan itu akan jadi pasien syariah seterusnya sampai dia sembuh. Oke, 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 Kayak oke. gitu dan itu saya nggak pernah ngitung sih udah ada berapa tapi intinya program itu selalu ada sih di kita. Oke, 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 good, good, good. Apalagi bulan Ramadan kayak gini ya, berbagi berkah Ya. bersama ya. Ya, jadi tolong itu yang lebih bagus gitu. Aku tuh ingat bahwa em, dalam kita hidup tuh kan tadi salah satunya adalah berbagi. Jadi orang-orang yang tadi berbagi dengan cara melakukan perawatan seperti ini tuh penting juga nih dilakuin sama teman-teman kita yang ada di tempat lain. Sudah yang buka praktek mandiri sama kayaknya tuh butuh tuh asupan yang kayak gitu tuh yang mungkin mereka lakukan. Karena banyak banget juga pasien-pasien dengan kita tuh yang memang nggak tertolong, terkadang kayak gitu. Benar, benar. Jadi ya begitulah fenomena kita karena banyak masyarakat kita yang butuh perawatan dan mungkin mereka juga dari segi biaya juga tidak tidak cukup ya. Jadi ya perlu bantuan lah. Ya mungkin ini salah satu ya kunci suksesnya ya dari GoCare bisa buka cabang di mana-mana ya. Amin, amin, amin. Aduh, kan Kita mau gitu kan. sekarang kita lagi perluasan mau buka cabang di Bogor depan Woker. Boleh. Welcome, welcome to Bogor. Welcome lah, welcome to Bogor lah. Kita tunggu lah ya. Oke, ini pasti kan kondisinya kalau kalau di momen-momen kayak gini ini kan pasti ya kita selalu apa ya ada momen-momen penting pada saat berbuka atau pada saat kita mau sahur. Apa yang maksudnya momen untuk membuat atau merayakan eh, proses itu tuh biasanya Buker ngapain? Apa buka bersama atau apa gitu? Hmm. Kalau di kita, alhamdulillah setiap tahun sih ada buka puasa bersama ya. Jadi, tapi yang nyediain konsumsinya itu dari Goker, kayak gitu. Jadi kita pegawai-pegawai itu berkumpul dan difasilitasi oleh klinik untuk buka puasa, takjilnya, makannya seperti itu untuk buka puasa bersama. Setiap tahun sih, alhamdulillah kita rutin ngadain untuk momen-momen buka puasa bersama. Oh, oke, oke, oke. Ini udah dijalanin belum? Untuk yang tahun ini belum, mungkin eh, sebelum Lebaran lah pastinya. Ya maksud aku kalau 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 belum aku bisa untuk apa daftar hadir. Boleh untuk ini ya, ikut nanti virtual. Oke, oke. Nah, aku tuh ngelihat kan teman-teman ini udah menjadi salah satu apa ya eh, yang bisa mengencourage banyak orang. Salah satunya adalah pengajaran di program kita kayak gitu. Dan ini awalnya adalah cikal bakal dirimu jadi entrostoma terapi. Apa sih kesan dirimu pertama kali jadi entrostoma terapi itu? Kesan pertama kali menjadi enterostoma terapi. Jadi, ya, jadi sebenarnya itu saya menjadi seorang enterostoma terapi itu by accident sebenarnya. By Baik. accident itu artinya tidak direncanakan ya. Jadi dulu tuh waktu saya kuliah ambil S2 di Jakarta di Depok, itu saya pengen daftarnya itu jadi CWCC aja waktu itu. Tapi karena Oh. saya waktu itu telat daftarnya, waktu itu ada promo gitu kan. Telat daftarnya jadinya ditolak sama Walker. Gak boleh katanya. Nah, dan ya udah padahal saya udah transfer duitnya waktu itu. Hmm. Nah, intinya pokoknya ada sesuatu sehingga saya belum boleh daftar waktu itu. Nah, setelah sebulan kemudian itu, enggak sebulan sih, beberapa hari kemudian tuh ada perlombaan untuk desain Medcovasin, promosi Medcovasin dan juara satunya itu dapat beasiswa untuk menjadi seorang interstoma therapy nurse full program.
kan. Kalau yang saya mau daftar awalnya cuma CWCC lukanya aja. Nah, waktu itu saya ikut program itu dan alhamdulillah saya terpilih menjadi juara satu untuk lomba tersebut. Dan saya dapat beasiswa full, selain hanya luka, dapat stoma dan inkontinensia. Jadi yang sebelumnya mungkin ya betul kata orang yang menurut kita itu baik, belum tentu menurut Allah itu baik. Ternyata menurut Allah tuh maunya saya itu full dapat full program terus free lagi gitu kan. Luar Ya, biasa. alhamdulillah. Nah, itu, nah pengalaman setelah dan Pak Kana ini menjadi salah seorang guru saya waktu itu ya mengalami program ITN di Bogor tahun 2015. Oke. Nah, udah mau 10 tahun, sekarang udah 2024. Iya, Nah, jadi betul. pengalaman yang saya rasakan tuh kesannya itu setelah menjadi seorang interest entrepreneurs yang pertama itu wawasannya alhamdulillah menjadi semakin luas, terus pengalaman mengelola pasien itu lebih banyak dan kasus-kasus yang kita bisa tangani itu jadi lebih lebih bervariasi gitu kan. Oke. Sama kayak kemarin tuh yang saya konsultan sama Pak Kana, yang pasien saya itu yang bayi, itu pasien saya itu Oh, dari bayi iya, usia iya, satu iya, bulan iya. loh. Itu, heeh. Itu kan dia pasien di Gokir itu pasien kami itu dia dari usia 1 bulan tuh dia ada tumor di dalam ususnya, terus langsung dioperasi dan dibuat stoma pasien usia 1 bulan bayi. Nah terus karena dia ada komplikasi, tahulah kalau stoma itu kan banyak komplikasinya ya. Nah, karena perawat yang merawat juga bingung, dokternya juga bingung dengan komplikasinya, misalnya ada lecet dan lain-lain ya. Terus kantongnya mudah bocor kalau tidak dipasang dengan baik. Nah, itu jadi apa? Jadi bingung tuh perawat sama eh, keluarganya tuh orang tuanya yang merawat tuh ini gimana sih kok bisa bocor terus gitu kan. Itu pas. Nah, karena ada kenalan ya, ada kenalan yang kenal kalau saya itu perawat stoma dan dihubunginlah dikasihlah kontak saya dan kami rawat. Alhamdulillah malam itu juga kita rawat dan besoknya saya hubungin keluarga. Jadi jarak jarak rumahnya dia itu ke klinik itu sekitar 1 jam, cukup jauh ya. Kalau macet ya bisa sampai hampir 2 jam. Ya, ya. Nah, jadi dia datang terus kita rawat dan besoknya saya follow up. Setelah kita rawat, bayi 1 bulan, besoknya follow up. Saya tanya gimana dan katanya alhamdulillah udah nggak bocor lagi. Terima kasih banyak katanya. Ini yang Alhamdulillah. selama ini dia cari kayak gitu ya. Alhamdulillah. Seperti itu. Nah, jadi itu yang pertama dirasakan. Jadi katanya memang beda perawat umum dengan perawat yang betul-betul pernah mengikuti pelatihan perawatan luka stoma dan inkontinensia. Nah, semenjak saat itu komunikasi dengan pasien itu jalan. Jadi pasiennya itu keluarga itu kalau ada apa-apa selalu ngirimin informasi via WA. Jadi itu nggak harus dibayar. Konsultasi kan di kita itu gratis ya. Ya, ya, ya. Nah, Memang, nanti memang. kalau misalnya kita rasa butuh perawatan, itu baru dia datang atau kita yang ke sana ke rumahnya. Hmm. Jadi kayak kemarin tuh yang saya konsultasi sama Pak Kana tuh masalahnya adalah ada lecet di sekitar stomanya ya. Sekarang usianya udah 1 bulan dan bayinya itu sehat banget. BB-nya itu sangat apa ya, sangat sesuai dengan pertumbuhan kembangnya kayak gitu. Jadi pasiennya tuh bagus, sehat. Ya kan dari usia 1 bulan sekarang udah 4 bulan dia ini KU-nya lagi dipersiapkan untuk penyambungan kembali ususnya seperti itu. Karena kan dia bukan atresia ani, jadi dia ususnya aja yang dipotong ada tumornya. Kemarin tuh masalahnya lecet, terus kita udah rawat dan alhamdulillah setelah dirawat hari itu 2 hari kemudian dikirimin foto sama keluarganya Mhm. udah sembuh. Masya Allah Ya berkat Ta'ala. masukan dari Pak Kana juga sih. Senang, senang, senang. Aku dengarnya senang, senang, senang sekali. Ya, jadi kita kan udah bingung tuh, udah dikasih terapi macem-macem, eh, nggak sembuh-sembuh. Ini saya lagi nyariin fotonya. Nah, Ya. itu nggak sembuh-sembuh dan alhamdulillah itu setelah kita rawat jadinya sembuh. Nah, ini semoga kelihatan. Nah, ini kan, ini kan Itu tuh kelihatan tuh keren. lecet kan kulitnya. Ya, ya, betul, betul. Nah, ini kan lecet kulitnya. Nah, setelah kita rawat itu jadinya seperti mana tuh? Bentar. Hai. Sip. Nah, jadinya seperti ini, hilang lecetnya udah sembuh total. 2 hari loh. Masya Nah, Allah. Luar biasa. ya. Ya itu salah satu kalau dulu kan kita ya dan ilmu ini hanya dimiliki biasanya ya hanya diketahui oleh orang-orang yang pernah ikut pelatihan karena waktu kuliah itu nggak diajarin. Yang diajarin itu waktu kuliah hanya mengganti kantong dan perawatan semua yang sehat. Ada komplikasi biasanya kita nggak diajarin karena itu kan memang nggak ada di kurikulumnya sih di Hmm. perkuliahan.
Oke, 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 oke. Sangat luar biasa, inspiratif banget ini. Bayangin aja kalau kalau bayi terus kulitnya lecet kena asam lambung, kena apa feses yang asam gitu kan. Itu Ya, sakitnya perihnya tuh kayak mana. Nah, alhamdulillah dengan adanya perawat stoma ITN ini bisa memfasilitasi dan bisa merawat masyarakat ya mengurangi gejala yang dialami. oke. Terakhir, apa sih pesan dirimu untuk perawat Indonesia di Untuk bulan perawat di Ramadan? Indonesia ya, pesannya itu yang pertama jangan pernah berhenti untuk belajar dan harus percaya diri. Karena yang pertama sebenarnya perawat-perawat kita itu kalau saya lihat sebenarnya teman-teman itu semuanya bagus-bagus dan bisa untuk apa ya untuk survive gitu kan untuk semakin berkembang jadi yang pertama jangan pernah berhenti untuk berkembang belajar ya kembangkan terus ilmu pengetahuan yang dimiliki karena ilmu pengetahuan itu terus berkembang apalagi kita ilmu pengetahuan kita itu selalu ada informasi terbaru dan yang kedua harus percaya diri saya sering diskusi dengan teman-teman di rumah sakit dan saya biasanya kadang tuh sangat bangga ya dengan pemahaman mereka, dengan pengetahuan mereka di bidang mereka masing-masing. Dan kalau itu sebenarnya karena tidak terekspos aja bahwa mereka itu sebenarnya bagus-bagus. Seperti Hmm, itu. Mereka jarang publikasi, jarang presentasi kasusnya, jarang ngomong di event-event nasional internasional. ya. Oke. Jadi sebenarnya itu. Yang yang terakhir lagi satu lagi, ini kan bulan suci Ramadan. Apa sih pesan dirimu untuk pasien deh? Untuk pasien-pasien, Hmm. nah untuk pasien-pasien, terutama pasien-pasien diabetes, yang pertama, apakah mungkin banyak yang bertanya, apakah pasien diabetes itu boleh berpuasa atau tidak? Jawabannya boleh pada pasien yang kadar glukosa darahnya itu cenderung stabil. Nah, jadi kalau Anda pasien diabetes tapi cenderung kadar glukosa darahnya itu cenderung stabil, misalnya cenderung di bawah 180, itu boleh berpuasa. Dan untuk pasien-pasien yang glukosa darahnya itu tidak stabil, kadang turun banget, kadang naik banget, itu dianjurkan untuk jangan berpuasa. Karena di dalam eh, agama Islam pun ditekankan bahwa puasa itu wajib, tapi tidak wajib bagi orang-orang yang memiliki masalah ya, seperti itu. Dan itu bisa diganti dengan misalnya membayar fidyah dan lain-lain. Oke, baik. Thank you very much for today sharing for us. Jadi ini adalah salah satu yang bisa kita ngelihat teman-teman sekalian ya, yang mungkin nanti juga akan menjadi contohan buat teman-teman sekalian di seluruh Indonesia yang pastinya lagi buka praktik mandiri keperawatan dan mudah-mudahan juga kesuksesan Mas Ahmad bisa menularkan untuk semua yang ada di Amin, ya seluruh Rabbal tanah Alamin. air ya, khususnya untuk perawat lukanya. Oke, Mas Ahmad, thank you very much untuk hari ini ya. Ngesehat selalu, moga-moga puasanya lancar dan salam buat keluarga. Sampai ketemu lagi dan bye-bye. Assalamualaikum, terima kasih Ya, sudah diundang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Ya. kasih.